Shalom. Selamat pagi kepada teman-teman dan Bapak Ibu guru yang telah hadir di tempat ini. Dan selamat datang juga kepada Bapak Lo Keng Hong yang telah hadir di sini. Saya Kezia. Saya Yoel, yang kami akan memimpin acara pada pagi hari ini. Dan kami juga ditemani oleh Marcelo dan Kelly. Keja, tahu nggak kenapa kita kumpul sekarang? Tahu dong, Apa tuh? kita akan membicarakan tentang ulasan investasi. Kalian tahu nggak siapa Warren Buffett? Siapa tahu Warren Buffett? Ada yang tahu? Oke, jadi Warren Buffett itu adalah investor terkaya dari Amerika Serikat dan dia juga adalah orang nomor 5 terkaya di dunia pada saat ini. Dan kalian tahu nggak, di Indonesia juga ada loh yang dijuluki Warren Buffett, yaitu Bapak Lo Keng Hong, yang sudah hadir bersama kita. Halo Pak, selamat datang di Kalong Kudus Pak. Dan kita akan mengupas tuntas tentang investasi yang akan dibawakan oleh Bapak Lo Keng Hong. Kepada Bapak Lo Keng Hong dipersilakan. Mari kita berikan aplaus kepada Bapak Lo Keng Hong. Saya pakai masker apa buka masker? Buka aja ya. Yang saya hormati Badan Pengurus YKKI Padang, Pak Pol, Pak Hendri. Yang saya hormati Pak Jansen, Direktur Pelaksana. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru dan adik-adik siswa SMP dan SMA. Selamat pagi. Yes. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dilahirkan di Jakarta dan sampai saat ini tinggal di Jakarta. Usia saya sekarang 63 tahun. 63 tahun. Dulu ya, rumah saya itu kecil ya, hanya 4 kali 10 meter ya. Dindingnya pun bukan dibuat dari tembok tapi dari kayu. Atapnya bukan cor-coran beton tapi genteng ya, karena plafonnya nggak ada. Karena saya orang tua saya bukan orang yang mampu ya. Rumahnya pun setengah meter di bawah jalan, jadi sangat jelek sekali ya. Satu hari adik saya, temennya ingin mampir ke rumah ya. Tapi karena rumah kami itu jelek sehingga adik saya tidak pede ya. Jadi dia naik sepeda, dia muter-muter sampai tersesat temannya, dia baru pulang ya. Karena dia malu kalau temannya tahu rumahnya jelek ya. Ketika SMA pun saya tidak punya uang untuk melanjutkan kuliah ya, tidak punya uang untuk melanjutkan kuliah. Saya bekerja di bank sebagai seorang pegawai tata usaha. Ya kerjanya tamat SMA kan belum bisa apa-apa, jadi hanya disuruh-suruh fotokopi ya. Saya fotokopi BPKB, faktur, sertifikat, IMB gitu. Jadi akte jual. Jadi saya tahu kalau mobil suara sebentar hilang, sebentar enggak ya.
Kalau saya, wah ini bagus. Kalau saya sekarang beli rumah, beli mobil, saya nggak pernah tanya orang. Saya udah tahu karena tiap hari saya fotokopi itu surat-surat, saya fotokopi, saya baca. Ya. Kemudian saya punya uang, saya melanjutkan kuliah pada malam hari. Ya. Saya melanjutkan kuliah tahun 79. Adik-adik semua belum lahir loh, 1979. Saya sudah kuliah. Coba saya kuliah di universitas yang tidak punya kampus. Kalau sekarang nggak bisa, mau dirikan universitas harus punya kampus. Kalau dulu nggak punya kampus nggak apa-apa. Jadi ada gedung SMA di PSKD di seberang RSCM, adik-adik pasti nggak tahu RSCM itu ya, soalnya itu di Jakarta. Seperti ini, kalau pagi siang dipakai untuk sekolah, malam disewa universitas untuk kuliah. Jadi saya kuliah di gedung SMA PSKD ya. Karena kuliahnya malam, sekolahnya pun lampunya belum pakai LED, jadi remeng-remeng sekolahnya. Gelap-gelap gitu, lampunya kuning, nggak pakai LED, lampu biasa. Saya kuliah tamat, sampai tamat, tapi saya kerja di bank cukup menyedihkan loh. Saya kerja 11 tahun di bank, nggak naik-naik pangkat, terus jadi pegawai tata usaha terus. Ya. Jadi pegawai tata usaha terus. 11 tahun, karena jadi pegawai tata usaha gajinya kecil terus, ya gajinya kecil terus. Kemudian ada pakto, bank-bank baru diizinkan buka, jadi tenaga perbankan jadi mahal, ya, jadi dicari orang. Saya pertama kali kerja di bank itu 20.700 sebulan, ada uang transport, uang makan 1.300, kurang lebih 50.000 sebulan loh. Sebulan 50.000, jangan-jangan adik-adik jajan sehari lebih dari 50.000 ya sekarang. Saya sebulan 50.000. Udah gaji kecil, hidup hemat dan sederhana, bisa masih ada sisa. Berarti ketat sekali pakai uang saya. Setelah saya kerja 11 tahun, udah jadi seorang sarjana, nggak naik pangkat, baru gaji naik ke 350.000. Nah ada pakto, tenaga kerja perbankan mahal, ada nasabah saya buka bank, ya orang Surabaya. Saya minta gaji 1 juta, dikasih, ya, dikasih uang kesehatan dikasih 50.000, jadi 1.050.000, gaji saya naik 200%. Waduh, saya seneng banget. Kerja habis-habisan saya. Datang paling cepat, pulang paling telat. Semua nasabah saya teleponin yang kaya-kaya. Ya. Kalau dulu suku bunga bank mahal, tidak setinggi, tidak seperti sekarang suku bunga bank itu rendah. Ya. Dulu 10% misalnya, saya teleponin nasabah saya yang kaya, saya kasih 12, mereka pindah. Karena bank di tempat saya adalah bank yang ekspansif, 1 tahun kemudian pangkat saya naik lagi jadi kepala cabang. Karena jadi kepala cabang gaji jadi loncat lagi level kepala cabang. Tapi ketika pangkat saya naik, gaji saya naik, pengeluaran saya tidak naik, ya, tetap hidup sederhana dan hemat. Jadi ada sisa uang banyak. Dan sisa uang banyak itu 33 tahun yang lalu saya belikan saham. Lama-lama jadi besar seperti sekarang, lama-lama jadi besar. Kalau orang lain penghasilannya naik, pangkatnya naik, pengeluarannya juga naik. Kalau saya enggak, ya, pengeluarannya enggak naik. Ya. Hidup hemat dan sederhana. Ya. Bisa diangkat slide saya, Pak? Yaitu di kampus Harvard, ya. Saya foto dengan patung John Harvard, ya, John Harvard. Dia seorang pendeta yang mendirikan
universitas yang terkenal di dunia yang katanya bisa ditayangkan. Oke. Katanya ada 1% alumni Harvard yang punya uang 30 juta dolar. 30 juta dolar. Cek. Kita kalikan 15.000 kira-kira 450 miliar. Jadi ada 1% alumni Harvard yang punya uang 30 juta dolar. Ya. Kira-kira 450 miliar. Ya. Bisa ditanya, nah itu patung John Harvard. Saya dengan patung John Harvard di Boston. Ya. Saya kuliah di universitas di Jakarta yang tidak punya kampus. Setiap malam saya kuliah di gedung SMA PSKD di seberang RSCM yang disewa oleh universitas. Tetapi sekarang saya lebih kaya dari 99% lulusan Universitas Harvard. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib dalam hidup saya. Apa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan berikan buat saya. Ya. Saya mana berani berpikir saya bisa menjadi seorang triliuner. Saya kerja di bank, gaji saya hanya 50.000, 11 tahun baru 350.000 satu bulan. Mungkin uang jajan adik-adik lebih besar dari gaji saya waktu itu. Jadi adik-adik jangan berkecil hati kalau nanti orang tuamu tidak bisa menyekolahkanmu ke luar negeri, ke Amerika, ya ke Harvard, kemana-mana. Wah, teman-teman saya kuliah di Amerika, saya pengen kuliah ke Amerika, tapi orang tua saya nggak punya, nggak apa-apa. Kuliah di Padang aja nggak apa-apa. Kalau Tuhan berkati hidup kita ya, biar kita hanya kuliah di universitas yang tidak terkenal di Padang, ya, kita juga bisa menjadi orang yang sukses dan orang yang kaya dan diberkati, ya. Kalau Tuhan, ya. Gambarnya hilang lagi. Bisa nggak gambarnya dibesarin? Di full, gambarnya di full. Terus besarin terus, tutup aja orangnya nggak apa-apa. Ayo dibesarkan lagi. Mengapa saya berinvestasi menjadi seorang investor saham? Ini data di perbankan kita ya, Desember 2021. Itu ada uang masyarakat, uang perusahaan, dan lain-lain. Jumlahnya itu 7.546 triliun. Besar ya? 7.546 triliun. Ini di Bursa Efek Indonesia ya. Ternyata di Bursa Efek Indonesia lebih besar loh nilainya, 9.340 triliun. Dulu waktu saya kerja di bank, saya pikir uang yang paling banyak itu adanya di bank. Ternyata saya keliru, uang yang paling banyak itu ternyata ada di Bursa Efek Indonesia yang nilainya 9.340 triliun. Nah ini saya belum update ya karena tiap hari berubah ya. Itu BCA nilainya 182 triliun. Sering ketemu BCA kan. Itu berapa sih harga pasarnya di bursa? 982 triliun. Nomor 2 BRI 682 triliun, Telkom, Bank Mandiri, Astra ya. BNI, Unilever ratusan triliun. Kalau kita misalnya punya uang 10 triliun. Waduh, kaya sekali ya punya uang. Kaya nggak? Kaya sekali 10 triliun. Tapi kalau di bursa jadi kecil loh.
di bursa saham, di bursa efek jadi kecil. Kenapa? Uang kita 10 triliun hanya mampu beli saham BCA itu 1% loh. Kita beli saham BCA 10%, udah gitu duitnya habis, nggak bisa beli yang lain, ya, hanya 1%. Apalagi Apple ini ya. Ada yang pakai Apple, HP-nya, laptopnya pakai Apple itu nilainya 2,8 triliun US dollar. Kalau kali 15.000 berapa tuh? 30 triliun enggak? 30 ribu triliun ya mungkin ya. Coba nanti hitung deh. Oh ngeri. Apple, Microsoft itu perusahaan minyak Saudi Aramco ya. Ada Google, Amazon, Tesla itu nilainya satu perusahaan aja nilainya 30 ribu triliun. Ah ini di Apple ya. Di San Jose, di Silicon Valley ya dekat San Francisco. Ini ada orang yang punya saham Apple 10% ya. Kalau sekarang, dia jadi orang paling kaya di dunia. Kan tadi 2,800 triliun, dia berarti punya uang 280 miliar dolar. Tapi sayang tahun 76 sahamnya dijual $800. Bukan 800 juta dolar loh, $800. Coba jualnya ke saya ya. Waduh. Jadi orang paling kaya ada di dunia ya. Karena apa? Impatient, karena tidak sabar dia. Tak karun kekayaan terbesar yang di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan, sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal ya. Di situ ada uang yang sangat besar, ya. Sangat besar. Sangat disayangkan kalau kita tidak tahu tentang pasar modal, tentang bursa saham. Adik-adik beruntung lu. Masih SMP ada saya yang bercerita tentang bursa saham. Saya sangat terlambat sekali mengenal pasar modal. Saya baru tahu bursa saham itu ketika usia saya 30. Adik-adik SMP udah dengar cerita tentang pasar modal, tentang bursa saham. Saya sangat telat loh. Umur 30 baru saya tahu tentang saham. Ya. Warren Buffett tadi yang disebut itu, dia sudah membeli saham ketika usianya 11 tahun. Sebetulnya tadi saya ragu ketika diundang untuk berbicara kepada anak-anak SMP, SMA, ragu saya. Apa nggak kekecilan ya saya ngomong saham ya. Tapi saya pikir, Warren Buffett udah membeli saham ketika dia umur 11. Oh kalau gitu nggak apa-apa deh. Mungkin semakin dini kita tahu semakin baik ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya uang ya, ingat kaya uang, bukan kaya secara rohani. Ada guru-guru kita nanti mengajar, guru-guru agama Kristen mengajar. Saya betul-betul mengajar tentang kaya materi. Supaya kita melek investasi, supaya kita satu hari bisa menjadi orang yang kaya dari berinvestasi. Sangat disayangkan loh kalau kita tidak tahu tentang bursa saham. Ya. Kalau kita ingin menjadi orang yang kaya, bursa sahamlah tempatnya. Wah, mengapa saya berinvestasi di pasar modal, di bursa saham? Karena perusahaan publik itu menghasilkan produk dan jasa bagi hidup kita. Ya, ini gedung Intiland ya di TB Simatupang di South Quarter namanya. Ya. Ini salah satu perkantoran dia apartemen ya. Yang saya baru beli tanggal 10 Agustus 2022. Ya. Saya menjadi pemegang saham terbesar nomor 2 di sini.
waktu ketika kita bangun pagi-pagi ya. Kita bangun pagi-pagi, biasanya yang kita lakukan kita ke toilet ya. Ketika kita lihat toilet mereknya Toto, oh itu produk dari perusahaan publik ya. Ketika setelah kita ke toilet kita harus minum, kalau tidak minum bisa dehidrasi, kita minum mungkin merek Leo atau yang lain, itu adalah produk dari perusahaan publik juga ya. Kemudian kita mandi dengan sabun Lux, sabunnya para artis ya. Kita sikat gigi dengan Pepsodent, kita cuci baju dengan Rinso, itu buatan Unilever. Unilever adalah perusahaan publik. Hampir seluruh keluarga di Indonesia pernah pakai produk dari Unilever. Selesai mandi kita sarapan dengan mie yang enak dan murah, Indomie ya. Itu juga produk dari perusahaan publik ya. Sementara kita sarapan, mungkin kita nonton TV, oh anak SMP, milenial, SMP, SMA sekarang udah nggak nonton TV ya. Tapi ibu-ibu yang masih gaptek nonton TV ya. Kita nonton seluruh kejadian yang ada di seluruh dunia ya. Mungkin kita nonton RCTI ya, kita nonton SCTV. Adik-adik udah nggak nonton ya, Metro TV ya. Itu juga perusahaan publik. Kita lihat kejadian di mana-mana, nggak usah pergi langsung ke sana, cukup nonton TV aja. Ada di situ ada RCTI, ada MNC TV, ada dan lain-lain ya. Dan saya terdaftar sebagai pemegang saham terbesar nomor 2 di MNC ya. Kita mungkin pergi sekolah diantar oleh orang tua kita naik mobil Avanza ya. Itu juga kita beli dari Astra Internasional, itu juga perusahaan publik ya. Kacanya siapa yang buat? Oh ada Mulia Glass, ada Asahi Mas, itu juga perusahaan publik. Bannya yang siapa yang buat? Oh bannya yang buat Gajah Tunggal, ya, itu pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Yang kebetulan saya juga pemegang saham terbesar nomor 3 di Gajah Tunggal, pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Kemudian mungkin orang tua kita membeli mobil dari Klipan Finance, dari Multi Finance, yang kebetulan saya juga pemegang saham nomor 3 terbesar di Multi Finance. Terus sampai kita malam kita tidur di mana? Mungkin saya nggak tahu di Padang, ya. Saya taunya di Jakarta. Mungkin kita tinggal di Bumi Serpong Damai. Ah itu juga perusahaan publik. Tinggal di Pondok Indah, itu juga perusahaan publik. Tinggal di Alam Sutra, itu juga perusahaan publik. Rumahnya di Sumareko, di Kelapa Gading, itu juga perusahaan publik. Jadi dari pagi sampai malam kita pakai produk dan jasa dari perusahaan publik ya. Astra Internasional ada 214.835 karyawan ya. Ada 214.835 orang yang mendapatkan kesejahteraan dari Astra Internasional. Ya. Makin banyak lapangan pekerjaan tercipta, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Ya. Belum dia punya suppliernya, belum dia punya dealernya, wah lapangan pekerjaan tercipta banyak. Yang dapat memberikan kesejahteraan bagi banyak orang. Ya. Makin besar Bursa Efek Indonesia, makin sejahtera bangsa dan negara kita. Oh lihat lapangan pekerjaan tercipta, banyak jutaan lapangan pekerjaan tercipta ya oleh Gojek, Gokar dan lain-lain.
Itu juga perusahaan. Nah ini perusahaan publik adalah pembayar pajak yang besar. Coba lihat ya. Ini perusahaan gudang garam ya. Dia tahun 2020 membayar pajak 78 triliun. Tahun 2021 91 triliun. 2 tahun itu membayar pajak 170 triliun. Ya. Adalah pembayar pajak yang besar perusahaan publik. Pajak dipakai untuk pembangunan, untuk membantu rakyat miskin dan lain-lain ya. Untuk membayar gaji. Bayar pajak adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Ya. Kalau dulu untuk membuktikan cinta kita kepada negeri tercinta, kita harus mengorbankan nyawa kita melawan penjajah Belanda. Sekarang nggak perlu lagi. Cukup bayar pajak yang benar ya. Nanti adik-adik sudah besar, jadi pengusaha, bayar pajak yang benar. Ya. Itu bayar pajak yang benar itu adalah bukti cinta kita kepada negeri tercinta. Nah ini Warren Buffett ya, dapat penghargaan dari Presiden Amerika Obama waktu itu. Ya. Seringkali kita punya kesan yang buruk tentang menjadi seorang investor saham. Kita pikir dia itu penjudi loh. Saya ini banyak orang cap saya penjudi. Ya. Tapi nggak ada satu orang pun yang pernah terpikir bahwa seorang investor saham juga bisa menjadi pahlawan. Ya. IDX Indonesian Stock Exchange, artinya Bursa Efek Indonesia, menawarkan imbal hasil tertinggi di antara bursa utama dunia bagi investor jangka panjang. Ya. Sudah terbukti dan saya bersyukur saya ada di dalamnya. Ya. Saya kerja di bank 17 tahun, tapi saya tidak taruh di bank uang. Karena apa? Karena bunganya kecil, barang-barang naik. Ya. Uang kita tambah hari tambah kecil. Kalau kita taruh uang kita di bank, itu membuat diri kita miskin secara pelan-pelan. Karena uang kita nilainya tambah hari tambah turun. Ya. Saya tidak taruh uang, makanya uang kita harus diinvestasikan. Saya juga tidak membeli emas, ya, tapi ibu-ibu yang di kampung suka pegang emas. Ya. Saya tidak membeli emas karena kita beli emas 1 kilo, kita pegang 10 tahun dia tetap 1 kilo ya. Emas itu tidak produktif, saya tidak beli emas. Ini kata-kata Warren Buffett. When we took over Berkshire, Berkshire itu perusahaannya Warren Buffett ya. It was selling at 15 a share and gold was selling at 20 ya. Gold now is 1,600 and Berkshire is 120,000 ya, tahun 2012 ya. Sekarang tahun 2009 tahun 2019 emas 1.250 dan harga saham Berkshire 305.000 ya. Padahal dulu dia beli harga saham Berkshire itu lebih murah daripada emas. Saya juga tidak pegang dolar ya, meskipun rupiah terus melemah terhadap dolar sejak zaman kemerdekaan sampai sekarang ya. Karena apa? Saya takut meskipun US terus menguat US dollar terhadap rupiah, saya tidak pegang dolar. Karena apa? Biasanya orang yang pegang dolar itu cenderung mengharapkan yang buruk ya. Kalau situasi memburuk, rupiah melemah, dolar menguat, dia cuan ya. Jadi orang yang pegang dolar itu suka mengharapkan yang buruk yang terjadi. Beda dengan orang yang pegang saham. Dia selalu mengharapkan yang baik yang terjadi. Kalau COVID datang, wah saham hancur. Pokoknya ada yang buruk terjadi, dia hancur. Jadi orang yang pegang saham seperti saya selalu mengharapkan yang baik. Ya. Indonesia aman, stabil, ekonominya menguat, daya beli meningkat supaya harga-harga saham saya juga naik. Ya. Saham yang diperjualbelikan di bursa membuka kesempatan bagi para investor bermodal kecil untuk bisa memiliki perusahaan besar. Mengapa? Karena dengan memiliki saham berarti ikut memiliki perusahaan tersebut. Kalau kita disuruh bangun
perusahaan seperti Astra Internasional, Unilever, Indofood, dan lain-lain. Mungkin kita tidak mampu, ya. Kemampuan kita terbatas, uang kita terbatas, hampir tidak mungkin. Tapi adanya Bursa Efek Indonesia memungkinkan kita yang uangnya terbatas, kemampuan terbatas, bisa memiliki perusahaan yang hebat. Ya. Nah, sekarang kita sudah tahu rahasianya untuk memaksimalkan keuntungan investasi, saham is the best choice. Wah, kata-kata indah. Ini yang saya yakini dalam diri saya, saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik. Ya. Tapi saham is the best choice ini masih belum dipercayai oleh 99 masyarakat kita. 99% masyarakat kita. Masyarakat kita kalau ada uang, dia taruh di bank, ya. Atau dibelikan properti, dibelikan tanah dan rumah. Ini fatwa dari MUI, ya, buat orang Muslim kalau beli saham itu halal, ya, boleh, ya. Tapi kalau beli Bitcoin itu haram, kata MUI. Ini dua orang kaya nih, pasti kita semua kenal, ya, Bill Gates dan Mark Zuckerberg. Dia bilang dia pakainya sederhana loh, tuh. Nggak pakai jam tangan Rolex, ya, nggak pakai berlian, karena the goal is to be rich, not to look rich. Karena tujuannya adalah menjadi kaya, bukan kelihatan kaya. Menjadi kaya itu penting, ya. Kelihatan kaya tidak penting. Karena penting, jadi saya ulang lagi sekali lagi, ya. Ingat adik-adik, menjadi kaya itu penting, kelihatan kaya tidak penting. Tapi masyarakat kita lebih suka kelihatan kaya daripada menjadi kaya. Orang miskin yang berpura-pura jadi orang kaya, banyaknya bukan main. Ya. Karena ingin terlihat kaya itu menghabiskan banyak uang sehingga dia nggak bisa kaya. Ini ada Mike Tyson, ya. Dia dulu orang miskin, jadi juara dunia tinju, dapat uang 400 juta dolar. Kalau kita kalikan 15.000, 6 triliun. Ya, karena dia orang miskin jadi juara tinju dapat uang 6 triliun. Tapi karena hidupnya boros, suka foya-foya, habis lagi duitnya. Ya. Jadi kalau kita ingat, kalau kita suka foya-foya, hidup konsumtif, duit 6 triliun pun bisa habis loh. Ini terinspirasi dari orang yang katanya bisa menggandakan uang. Orang yang tidak dapat menggandakan uang mencari pengikut sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan agar ia menjadi kaya, bukan pengikutnya yang kaya. Tetapi orang yang dapat menggandakan uang tidak mau pengikut seorang pun. Saya tidak mempunyai pengikut seorang pun. Sekarang orang berlomba-lomba mencari follower. Ya. Ada orang punya follower berjuta-juta. Ya, berjuta-juta. Adik-adik juga pasti di hobimu cari follower juga, jangan-jangan. Orang yang tidak bisa menggandakan uang mencari follower sebanyak-banyaknya untuk dimanfaatkan oleh dia. Supaya dia menjadi kaya. Tapi kalau orang yang bisa menggandakan uang nggak mau follower satupun. Saya nggak mau punya seorang pun follower. Saya nggak mau. Saya nggak punya Instagram, nggak punya Facebook, nggak punya Twitter. Yang bicara orang gaptek di sekolah digital. Waduh, nggak salah nih panggil saya nih. Digital school manggil saya yang gaptek. Ya. Orang tua jamak, dulu waktu saya sekolah kan belum ada komputer. Nggak punya Twitter, nggak punya Facebook, nggak punya Instagram. Kalau ada atas nama saya itu palsu semuanya loh. Palsu semuanya. Nggak mau, saya nggak mau punya seorang follower pun.
Orang yang bisa menggandakan uang nggak mau follower seorang pun. Kalau dia orang yang banyak-banyak follower, dia mau memanfaatkan followernya. Tapi ketika kita beli saham, kita harus tahu apa yang kita beli. Ya, jangan beli kucing dalam karung. Ya. Jangan beli kucing dalam karung. Ini ada di kafe saham di Bendungan Hilir di Jakarta. Di temboknya ada tulis ini. Tuhan Maha Pengampun. Tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Ya, kalau dia beli dalam kucing dalam karung, bisa miskin dia. Apa yang harus diperhatikan? Nomor satu, jangan pernah membeli saham perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Kalau Anda mempercayakan uang Anda kepada orang seperti ini, uang Anda akan habis. Jangan pernah membeli perusahaan yang dikelola orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Kalau kita mempercayakan uang kita kepada orang seperti ini, uang kita akan habis. Ya, karena perusahaan terus dicuri, uangnya dicuri terus. Nomor 2, belilah perusahaan yang bidang usahanya bagus. Ya, ini contoh bidang usaha yang jelek. Ini Garuda Indonesia. Ya. Tahun 2020 rugi 2,4 triliun, 2,4 miliar dolar, total 6,5 miliar dolar ya Garuda Indonesia. Saya datang ke sini naik Garuda Indonesia, tiketnya mahal loh. Sekali jalan 2 juta ya. Penumpangnya full penuh. Tapi lihat dong laporan keuangannya. 2 tahun rugi 6,5 miliar dolar kali 15.000 itu 100 triliun ruginya. Penumpang boleh banyak, ya. Penumpang boleh banyak, tiket boleh jual paling mahal, tetap rugi. Ya, perusahaan seperti ini jangan beli, ya. Belilah perusahaan yang cuannya gede, yang untungnya besar. Ini komisaris Garuda Peter Gonta sebut Khairul Tanjung rugi 11 triliun di saham Garuda. Ya. Ini mantan Menko lu, orang hebat loh. Menteri Keuangan aja di bawah dia loh, beli saham tetap rugi. Ya. Nggak jamin, ya, nggak jamin. Coba kalau sebelum beli saham Garuda ngomong dengan saya, pasti nggak mau beli. Karena saya tahu bisnis penerbangan itu tidak baik. Ya. Semua bangkrut kok. Dulu ada Sempati Air, mungkin adik-adik belum lahir ada Sempati Air. Pak Paul udah tahu pasti Sempati Air. Mana Sempati Air sekarang nggak ada. Ada Merpati hilang juga, ada Borak nggak ada juga, Adam Air semua nggak ada. Nah, beli perusahaan kayak gini, ini bukan rekomendasi membeli atau menjual, ini contoh soal aja, BCA. Ya. Ini keren nih, labanya udah besar, tiap tahun bertumbuh lagi ya. BCA tahun 2017 labanya 23,3 triliun, 2018 25,9 triliun, 2019 28,6 triliun, 2020 turun 27,1. Kenapa turun? Karena ada Covid, ya banyak kredit macet, pencadangan. Tahun 2001 loncat lagi 31,4. 2022 loncat lagi nanti ya. Carilah perusahaan yang labanya besar dan tiap tahun tambah besar. Ya. Enak ya? Udah cuannya gede, tambah tahun tambah besar. Memiliki perusahaan yang untung besar seperti memiliki mesin pencetak uang. Kalau kita punya mesin pencetak uang ditangkap, masuk penjara. Tapi kalau kita punya perusahaan yang untungnya besar, sama aja kita memiliki mesin pencetak uang. Ini contoh saham BCA ya. Ini juga bukan rekomendasi membeli atau menjual, ini contoh soal aja ya. 22 tahun yang lalu BCA go public di harga 1.400. Dia udah 4 kali dipecah sahamnya, di split. 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 40. Ya, split 5 lagi. Jadi yang dulu 1 lembar sekarang jadi 40 lembar.
Misalnya sekarang 7.900 harga sahamnya kali 40 316.000. Ada gain keuntungan 20.471%. Ya. Ini nggak diupdate sama saya karena tiap hari berubah. Ya. Capek juga ngupdate tiap hari kan. Kita taruh di deposito di bank di BCA mungkin hanya 2% setahun, beli sahamnya 22.000%. Perlu nggak kita kerja? Enggak. Kita tiap hari hidup santai aja. Ya, ini kisah nyata yang sudah terjadi, bukan halusinasi dan hayalan. Bukan, ini yang terjadi, yang sudah terjadi di BCA. Kita misalnya membeli saham BCA 1,4 miliar ya, 1 juta lembar 1,4 miliar. Kita tiap hari santai hidup karena kita punya wonderful company ini, perusahaan hebat ya. 22 tahun kemudian uang kita itu jadi 316 miliar loh. Ini bukan hayalan, bukan halusinasi, betul-betul terjadi. Kita beli 1,4 miliar, tiap hari kita hidup santai saja, nggak usah kerja keras. Begitu kita bangun uang kita jadi 316 miliar, 22 tahun kemudian. Ketika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur. Investor saham yang tidur bukan saja akan mendapatkan cuan yang besar, tidur juga bisa meningkatkan imunitas sehingga bisa terhindar dari COVID-19. Kenapa kalau kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat kita harus tidur? Kalau kita melek, kita bisa terpancing jualan, hilang itu kita punya wonderful company, ya, terpancing jualan. Apalagi karakter manusia, ya. Begitu dia untung, waduh nggak tahan, mau dijual, nggak tahan jual. Tapi begitu rugi dia bisa tahan sampai titik darah penghabisan, ya. Sampai habis duitnya. Belilah perusahaan yang valuasinya murah, bagus dan murah. Ini contoh ya. Ini Bank EMB, nilainya di bursa cuma 26 triliun ya. 1,1 triliun 3 bulan. Ini contohnya Bank Jago ya. Nilainya 124 triliun, labanya cuma 18 miliar. Ya, satu perusahaan yang valuasinya mahal, satu yang murah ya. Ini contoh soal aja, bukan ajakan membeli dan menjual. Saya pernah berkunjung ke tambang batu bara terbesar nomor 3 di Indonesia, milik Indika Energy. Jumlah sahamnya ada 5,2 miliar lembar, harga sahamnya 100, jadi nilai perusahaan ini adalah 520 miliar. Tapi di laporan keuangan ada modalnya 667 juta dolar, artinya modalnya masih 10 triliun. Ya, kita beli perusahaan yang di bursa yang nilainya 520 miliar padahal modal perusahaan itu udah 10 triliun. Oh, ini adalah Mercy yang dijual di harga bajai. Atau berlian yang dijual harga kerikil. Ya. Di dunia nyata nggak ada. Ada orang Mercy-nya dijual harga bajai, di dunia nyata tidak ada dia punya berlian dijual seharga kerikil, ya. Hanya ada di bursa saham. Ya. Kemudian saya membelinya. Apa yang terjadi 2 tahun kemudian? Harga sahamnya dari 100 naik ke 4.000. Ya. Saya jadi pemegang saham yang terbesar di situ nomor 4. Ya. Ini kata-kata yang sederhana ini, kalimat ini bisa bikin kita kaya. Ya. Invest in bad time and sell in good time and you will get rich. Ya. Ketika kita invest di situasi yang buruk, semuanya murah, nggak ada yang mau, semua murah. Nanti kita menunggu dengan sabar sampai semuanya berubah. Jadi good time, semuanya mahal, kita jual, kita jadi kaya. Ini juga
Indah Kiat and Pulp and Paper ya. Awal 2017 saya membeli saham Indah Kiat di harga 1.000, sekarang naik ke 20.000. Waktu saya bikin itu 20.000, sekarang udah turun lagi ke 9.000. Semoga bisa balik lagi ya. Saham Indah Kiat telah memperkaya saya, teman-teman saya yang mengikuti saya, dan investor-investor saham yang memilikinya. Ini ada gambar seorang koruptor, dia bilang, wah uang korupsi gua banyak nih. Oh pasti. Seorang koruptor tidak akan bisa menandingi seorang investor saham. Ya. Kalau kita baca di koran, para koruptor itu ketangkep uangnya kecil-kecil. Ya. Beda dengan seorang investor saham, dapat uangnya besar. Ya. Jangan kita mau jadi koruptor. Ya. Dapat uangnya sedikit dan bisa ditangkap. Lebih baik kita jadi seorang investor saham bisa dapat uang yang banyak. Ya. Jangan pernah di kepala kita ada cita-cita mau jadi koruptor. Ya. Jangan. Betapa mudahnya mendapatkan uang di sini, betapa mudahnya mendapatkan uang di Bursa Efek Indonesia. Saya disuruh usaha apapun saya nggak mau loh. Sampai sekarang saya hanya 33 tahun jadi investor saham. Ada orang ajak saya berbisnis apapun, nggak mau saya. Udah saya anggap sampah, semua sampah itu, nggak mau. Karena betapa mudahnya mendapatkan uang di bursa saham itu. Gokil, Warren Buffett cuan gede 1.720 triliun dari Apple. Warren Buffett cuan 1.720 triliun dari Apple. Kata CNBC Indonesia, gokil. Dia bilang, wah pakai bahasa apa itu gokil. Cuan 1.720, kakek-kakek umur 92 tahun bisa cuan 1.720 triliun. Hanya beli saham Apple. Adik-adik ada yang pakai produk Apple, HP merek Apple, laptop merek Apple. Dia beli saham Apple, cuannya 1.200. Mau dagang apa yang bisa cuan 1.720 triliun? Mau buka restoran Padang bisa cuan 1.720 triliun? Susah, pesaingnya banyak. Restoran Padang di mana-mana. Paling gampang cari uang jadi investor saham. Ciri-ciri investor saham hebat ya. Tidak cari uang dari member premium, tidak memiliki follower, tidak mencari uang dari seminar, tidak mengelola uang orang lain, beli saham berdasarkan fundamental, 90% hartanya di saham bukan di properti. Itu tanda-tanda orang hebat. Ya. Kalau ada tanda-tanda itu, nah itu orang hebat. Kalau dia jual member premium, oh itu udah pasti bukan. Kalau dia followernya banyak berjuta-juta, oh itu bukan investor saham yang hebat, bukan. Saya pernah mengunjungi Kaltim Primakol, tambang batu bara yang terbesar di Indonesia. Ya tuh lihat. Ada 1.001 strategi investasi di bursa saham. Nomor 1 ini saja yang saya cerita satu aja. Disebut juga buy and hold. Rip Van Winkle adalah tokoh dalam novel karya Washington Irving 1819. Ia suka tidur. Suatu hari ia tidur di bawah sebuah pohon dan baru bangun 20 tahun kemudian. Setelah mendusin ia menyadari bahwa segala sesuatu telah berubah. Istrinya yang galak dan para sahabatnya telah meninggal. Wah ini ajaran baru nih, nggak tahu cocok apa enggak ya buat adik-adik nih, nanti jadi orang malas lagi semuanya. Ajaran baru ya. Ada saatnya ketika tidak mengerjakan apapun merupakan suatu bentuk kecerdasan investasi. Investor yang bijak dapat menghasilkan uang ketika dia tidur. Tidur adalah jalan untuk meraih kekayaan. Tidak bertindak adalah suatu tindakan yang bagus jika kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat. Ya. Kalau kita sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur. Tapi kalau belum memiliki saham perusahaan yang hebat, harus kerja keras loh.
menghidupi diri kita, ya. Ya. Kalau belum punya saham perusahaan yang hebat harus kerja keras. Tapi kalau sudah memiliki saham perusahaan yang hebat, yang terbaik adalah tidur dan bersantai-santai. Karena perusahaan yang hebat itu jadi mesin pencetak uang buat kita. Ini strategi Warren Buffett. Ya, tadi sudah disebut Warren Buffett. Ya. Warren Buffett dan partnernya Charlie Munger mempraktekkan do nothing investing, investasi tanpa ngapa-ngapain, ya. Dan dia jadi orang yang kaya karena dia memiliki saham perusahaan yang hebat. Strategi investasi Warren Buffett, tidur itu kaya karena dia sudah punya wonderful company, ya. Kalau belum punya wonderful company harus kerja keras, dan kerja keras. Ini bicara kalau seseorang sudah memiliki wonderful company. Ya. Our portfolio show little change. We continue to make more money when snoring than when active, kata Warren Buffett. Kita dapat daripada aktif bekerja. Ya. Kalau sudah memiliki wonderful company. Ya. Yang terbaik adalah tidur. Karena ketika dia ngorok dia dapat uang lebih banyak. Tapi kalau belum memiliki wonderful company harus kerja keras, dan kerja keras. Ya. Ini Warren Buffett dan wakilnya Charlie Munger yang lebih tua dari dia. Ya. Wakilnya nggak bisa menggantikan dia karena wakilnya lebih tua. Ya. Kata Charlie Munger, the big money is not in buying and selling the stock, but in waiting. Ya. Uang besar itu bukan dari jual beli saham, tapi dari menunggu. Ya. Ini Jeff Bezos, orang yang terkaya, ketika ketemu Warren Buffett, dia bilang gini, Warren, your investing strategy is so simple. Why doesn't everyone just copy you? Because nobody wants to get rich slow. Your investing strategy is so simple. Strategi Warren Buffett itu bukannya complicated yang susah, bukannya simple, tapi so simple. Artinya ada so-nya depan, artinya begitu sederhana, begitu mudah. Tinggal ikut aja loh, gampang. Di dalam saham itu ada dua pendekatan, satu teknikal, satu fundamental. Ya. Analisis fundamental memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapinya. Sapi adalah analogi untuk perusahaan dan kondisi kandang adalah kondisi pasar modal. Analisis teknikal hanya memperhatikan pergerakan ekor sapi. Ekor adalah analogi untuk harga saham. Baginya kondisi kandang dan sapinya tidak penting, bahkan mungkin ia tidak peduli apakah sapinya sakit atau lagi bete, yang penting ekornya masih naik turun. Ini buku Intelligent Investor. Ya. Tahun 1949 Warren Buffett sudah baca buku ini ketika usianya 19 tahun. Ya. Ketika dia 19 tahun dia baca buku ini, dia lihat, wah buku ini bagus sekali. Siapa penulisnya? Oh, penulisnya adalah Benjamin Graham. Di mana dia? Oh, dia mengajar di Columbia University. Dia tidak mengajar di sekolah Kristen Kalam Kudus Padang. Enggak, dia ngajar di Columbia University di New York. Ya. Langsung dia dari Omaha, dia terbang ke New York, dia belajar kepada Benjamin Graham. Ya. Padahal di sebelah rumahnya ada Nebraska University, dia tidak kuliah di situ. Ya. Di buku itu ada kata-kata dari Benjamin Graham mengenai pendekatan teknikal. Dia bilang gini, we do not hesitate to declare that this approach is as fallacious as it is popular. Kami tidak ragu untuk menyatakan bahwa pendekatan itu fallacious. Saya tidak pernah kuliah di luar negeri jadi nggak tahu fallacious itu, jadi saya buka kamus Inggris Indonesia karangan Hasan Sadli. Ya, Hasan Sadli. Di situ fallacious diterjemahkan dengan 3 kata, yaitu tidak benar, keliru, dan menyesatkan, pendekatan teknikal itu. Ini buku Warren Buffett juga bilang mengenai pendekatan teknikal, dia bilang, menurut Warren Buffett, analisis yang hanya didasarkan pada grafik, volume, dan pergerakan harga
tidak berarti apa-apa kecuali omong kosong tidak bermakna. Ya. Realize that technical analysis work, ya, kata Warren Buffett. Saya pernah diundang membuka perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia yang nilainya 9.000 triliun itu. Kalau tanggal 2 Januari biasanya Presiden Jokowi yang buka perdagangan, akhir tahun biasanya Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani yang tutup. Di tengah-tengah bolehlah saya yang diundang buka ya. Karena saya nggak punya karyawan satupun secara langsung, jadi saya ajak teman-teman aja temenin saya, masa sendirian pencet bel kan? Investor saham juga dapat penghargaan loh. Itu sebelah kiri saya yang rambutnya panjang itu wakil presiden direktur Indofood, ya, mantunya Lim Sulyong. Yang sebelah kanan saya itu dulu dirutnya Bank Mandiri, sekarang jadi Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin. Ya. Katanya sekarang setelah sukses berinvestasi saham, Lo Keng Hong menikmati hidupnya. Setiap hari ia duduk di taman di rumahnya dari pagi hingga malam dan melakukan 3 hal RTI, yaitu read, think, and invest. Ia membaca 4 koran, laporan keuangan perusahaan, data statistik dan pasar modal. Ya. Karena penulis buku ini dan yang gambar belum pernah ke rumah saya, jadi dia tahu, jadi gambar ini salah. Ya. Rumah saya bukan seperti ini, rumah saya seperti ini. Nah, setiap pagi saya ambil 4 koran di rumah, saya baca koran dengan secangkir kopi, itu yang saya paling nikmati ya, baca koran dan lain-lain. Orang sekarang udah nggak langganan koran, mahal juga 665.000 sebulan. Ya, saya tetap masih langganan, udah biasa 30 tahun baca paper, masa nggak baca koran ya, tanggung. Adik-adik sih nggak mau langganan koran, semua bisa dibaca di HP gratis ya. Saya masih langganan koran. Wartawan-wartawan cari berita tentang perusahaan publik, saya nggak usah cari. Ada wartawan yang cari berita, dia tulis di koran, ya. Baca berita di WhatsApp, baca koran, baca laporan keuangan, banyak yang saya baca ya, tiap hari. Jadi tiap hari kerjanya reading, thinking, and investing, itu pekerjaan saya setiap hari. Sebuah patung inspiratif dari Jepang menunjukkan bahwa bobotmu tidak ditentukan oleh ukuran tubuh, tapi dari berapa banyak buku yang kamu baca. Ya. Ada orang gede, gemuk, baca 1 buku lebih enteng daripada anak kecil yang baca bukunya 4. Ya. Ada pepatah bahasa Indonesia yang mengatakan membaca adalah jendela dunia. Bahasa Mandarin juga ada. Suli Ziyu Huang Jing U. Ada yang tahu bahasa Mandarin? Ada yang tahu? Hah? Suli artinya di dalam buku. Huang Jing artinya emas. U dari U serumah. Artinya di dalam buku ada rumah emas. Ya. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Ya. Hei adik-adik SMP, SMA, berapa banyak waktu, berapa jam waktumu Anda pakai untuk membaca? Berapa banyak waktumu setiap hari dipakai untuk membaca, baca pelajaran sekolah? Saya yang umur 63, tiap hari masih membaca. Saya yang sudah 63, tiap hari masih reading, masih membaca. Adik-adik jangan-jangan hanya besok mau ulangan baru belajar gitu. Belajar itu harus dicicil tiap hari, ya. Tiap hari harus belajar. You have to read a jillion corporate annual report and their financial statement. Ini lebih hebat lagi loh. Umur 92, tiap hari dia baca laporan keuangan dan annual report. Ya.
Ini kunci sukses dari Warren Buffett. Apa? Membaca laporan keuangan dan annual report. Enggak ada cara lain, cuma ini saja. Ya. Berusia 100 tahun tapi masih dibutuhkan. Mau kerja terus sampai umur 100? Enggak ada pensiun, kerja terus sampai umur 100 mau? Capek deh kerja terus sampai umur 100. Warren Buffett bilang apa? If you don't find to make money while you sleep, you will work until you die. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus kerja sampai mati. Kalau Anda tidak bisa menghasilkan uang ketika tidur, Anda harus bekerja sampai mati. Ya, ini Warren Buffett bilang. Dikatakan saya nggak kerja, nggak punya kantor, ya ada 5 hal yang saya nggak punya yang kebanyakan orang punya. Apa? 1, saya nggak punya kantor. Saya tiap hari WFH di rumah. Dan saya sudah WFH 26 tahun. Orang lain WFH 2 tahun udah nggak tahan. Ya. Saya 26 tahun WFH, nggak punya kantor. Yang kedua, saya nggak punya pelanggan satupun. Nggak punya pelanggan. Ketika orang-orang tiap hari cari pelanggan baru, saya nggak punya pelanggan baru, saya nggak punya pelanggan satupun, dan saya nggak punya follower satupun. Yang ketiga, saya nggak punya karyawan satupun secara langsung, tapi secara tidak langsung karyawan saya banyak. Misalnya saya punya, secara tidak langsung 750 karyawan itu karyawan saya, tapi secara langsung saya nggak punya karyawan satupun, nggak punya sekretaris. Tadi jam 9 saya mau transfer uang dari bank, saya pakai token, ya saya transfer satupun, nggak punya partner satupun, saya sendirian, ya hanya beserta dengan Tuhan, sendirian. Nggak punya utang 1 rupiah pun. Bersyukurlah saya nggak punya utang loh 1 rupiah pun. Firman Tuhan bilang apa tentang hutang? Orang yang berhutang itu budaknya si pemberi hutang. Saya nggak mau jadi budak, saya nggak mau utang. Itu adalah budak si pemberi hutang. Bukan kata saya, itu kata firman Tuhan. Saya orang miskin bisa menjadi triliuner tanpa kantor, tanpa pelanggan, tanpa karyawan, tanpa bos, tanpa partner. Yang kelima, tanpa hutang, cuma berdua sama Tuhan. Ya, berkat Tuhan ajaib loh. Orang miskin bisa menjadi triliuner itu tanpa kelima hal itu. Ya. Berkat Tuhan itu begitu besar dalam hidup saya. Berkat Tuhan itu begitu ajaib. Ada orang miskin tanpa tempat usaha, tanpa pelanggan, tanpa karyawan, tanpa bos, tanpa partner, tanpa hutang bisa menjadi seorang triliuner. Berkat Tuhan dalam hidup saya itu ajaib. Ya. Punya harta melimpah ada satu hal yang tidak bisa dibeli oleh miliar ini. Warren Buffett punya uang 100 miliar dolar, ya, kali 15.000 berapa tuh. Tapi ada satu yang dia nggak bisa beli, apa? Waktu. Dia nggak bisa beli waktu. Di dunia ini ada 4 macam orang. Orang pertama, orang yang banyak waktu tetapi tidak punya uang. Siapa dia? Dia adalah pengangguran. Hidupnya jadi benalu buat orang lain. Orang yang kedua, orang yang banyak uang tapi tidak punya waktu. Siapa dia? Dia adalah pengusaha dan para profesional. Yang ketiga, orang yang tidak punya uang dan tidak punya waktu. Siapa dia?
Dia adalah karyawan yang gajinya kecil, UMR, tiap hari dia sibuk bekerja, tapi habis bulan duitnya habis. Ya. Dan orang yang nggak punya uang, tidak punya waktu, itu jumlahnya banyak sekali, signifikan. Ya. Orang yang keempat siapa dia? Dia adalah orang yang bukan hanya banyak uang, tapi juga punya banyak waktu. Siapa dia? Dia adalah sleeping investor, investor yang tidur. Ya. Dia nggak punya kerjaan apa-apa, jadi punya waktu banyak. Ya. Ada pepatah mengatakan time is money, itu pepatah yang keliru. Ya. Waktu itu jauh lebih bernilai daripada uang. Ya. Uang yang kita belanjakan bisa kita cari lagi. Tapi waktu kita yang sudah lewat tidak bisa kembali lagi. Waktu kita adalah hidup kita. Berbahagialah orang yang punya keduanya, punya banyak waktu dan banyak uang. Ya. Being rich is having money, being wealthy is having time. Ya. Kerjaannya apa kalau gitu? Lo Keng Ho nggak ada kerjaan. Katanya dia bilang kerjanya keliling dunia aja. Ya. Kalau saya ingin tinggal di New York, saya tinggal di New York sebulan. Kalau saya ingin tinggal di London, saya tidak tinggal di London sebulan. Suka-suka saya. Mau tinggal di Tokyo. Saya mau tinggal di New Zealand, saya tinggal di New Zealand. Nggak ada beban. Ya. Karena ada COVID, jadi saya nggak bisa kemana-mana. COVID mereda, udah mulai lagi diundang ke Padang. Ya habis dari sini ntar jam 2 saya diundang talk show di Universitas Negeri Padang. Ya. Cape of Good Hope, sampai jalan-jalan sampai ke sini. Adik-adik di SMP belajar tentang Tanjung Harapan enggak? Ada. Itu pelajaran apa? Sejarah atau geografi? Geografi. Katanya ada di buku geografi itu disebut Tanjung Harapan. Bahasa Inggrisnya Cape of Good Hope. Ya. Saya ke sana jauh loh. Letaknya di benua Afrika paling ujung, jauh. Sampai ke sana nggak ada apa-apa ya. Mendingan ke Ancol, banyak lebih rame, jauh. Tahun 2017 saya menghadiri rapat Berkshire Hathaway ya bersama dengan Warren Buffett di Omaha. Ya. Ini rumahnya Warren Buffett yang dibeli 1958. Ya, sampai sekarang dia masih tinggali. Orangnya sederhana ya. Meskipun udah punya uang 100 miliar dolar, rumahnya masih harganya murah, yang dia beli di tahun 58 sampai sekarang dia belum pindah-pindah rumah. Dia nyaman tinggal di situ ya. Waktu saya datang ke sana, di seberang rumahnya, hadap-hadapan dengan rumahnya itu ada pelang mau dijual. Ya. Saya udah siapkan uang, beli dolar. Maret 2020 saya mau terbang ke sana, saya beli rumah itu dan saya tinggal berhadap-hadapan dengan Warren Buffett di Omaha. Tapi jangan tepuk tangan dulu, nggak jadi, tiba-tiba COVID datang, jadi saya nggak berani berangkat ke sana, serem, ya serem COVID. Apalagi waktu Maret 2020 itu gembala sidang saya Gereja Kristen Kalam Kudus di Jakarta, gembala sidang saya meninggal kena COVID. Wah, suasana menyeramkan ya. Saya dari Gereja Kristen Kalam Kudus juga Jakarta. Ya. Wah kalau waktu itu COVID nggak datang, udah saya bayar rumah itu, saya tinggal berhadap-hadapan dengan Warren Buffett loh. Dan saya bisa menjadi Warren Buffett neighbor, ya, tetangganya Warren Buffett. Warren Buffett suka makan stik goret. Ya. Stik goret itu seperti, saya nggak tahu di sini mungkin ada nggak Babi Gajah Mada. Kalau di Jakarta restorannya rame terus. Ya. Stik goret juga gitu, rame terus. Ya. Saya tahu Warren Buffett dari buku, Warren Buffett suka makan stik goret. Dia biasa duduk di VIP. Waktu saya datang rame, saya ketemu manajernya, saya bilang, tempatnya Warren Buffett biasa duduk makan di situ, lagi kosong nggak? Oh kosong, kamu makan dulu situ. Ya udah, kamu duduk situ aja. Saya duduk di situ. Ya, Warren Buffett makan stik di situ. Cuman porsinya gede loh tuh.
nggak habis makanya soalnya gede. Satu hari istrinya John McCain, ya John McCain itu kandidat presiden Amerika yang kalah dengan Obama, ya. Istrinya datang ke Jakarta, investor saham diundang makan malam loh, ya. You will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine, ya. Kunci keberhasilanmu terletak dari apa yang kau lakukan setiap hari, ya. Jadilah pelaku pasar modal yang berintegritas dan beretika, maka Anda akan dihormati masyarakat. Ini dia, saya sukses yang terhormat, tidak tipu sana sini, ya. Karena adanya corona, pemerintah menganjurkan agar melakukan study and work from home. Ternyata ini sudah saya lakukan selama 26 tahun. Warren Buffett tembus 100 miliar dolar. Kalau tidak ada Warren Buffett yang punya uang 100 miliar dolar, mungkin saya nggak berani loh jadi investor saham. Kenapa? Nggak ada acuannya. Siapa yang kaya dari saham? Saya nggak tahu siapa. Mana berani saya jadi seorang investor saham. Karena Warren Buffett punya uang 100 miliar dolar, jadi saya berpikir, oh ada acuan buat saya. Kalau dia punya 100 miliar dolar, siapa tahu saya juga punya. Ya. Saya cerita kepada adik-adik SMP dan SMA tentang Warren Buffett yang punya kekayaan 100 miliar dolar. Ya. Kalau Warren Buffett punya uang 100 miliar dolar, siapa tahu Tuhan berkati adik-adik semua. Melalui investasi di bursa saham, adik-adik pun bisa punya uang 100 miliar dolar. Ya. Kalau Warren Buffett bisa, dengan bantuan Tuhan, adik-adik pun bisa, ya bisa. Saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi bagi adik-adik semua. Tuhan berkati kita semua. Ya. Wah, begitu panjang sudah ya presentasi yang dilakukan oleh Bapak Lee Kong Heng. Awalnya beliau bukan dari keluarga yang mampu dan juga menjadi pegawai tata usaha di bank. Namun sekarang membuktikan beliau adalah seorang investor terkaya di Indonesia sekarang ini. Mari kita berikan aplaus sekali lagi. Sekarang kita bakalan masuk ke sesi Q&A ya. Pak, kita boleh tanya-tanya kan? Ya. Jadi di sesi pertama kita bakalan buka 2 pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Iya. Kak Helen. Bisa dibantu? Cik. Perkenalkan, saya Helena, kelas 12 atau kelas 3 SMA. Saya mau nanya nih Pak, kan Bapak kan udah jadi investor. Kalau Bapak mungkin kan punya anak, apakah anak Bapak itu Bapak suruh investasi atau Bapak suruh tidur juga Pak? Makasih Pak. Anaknya disuruh investasi atau disuruh tidur juga? Dua-duanya enggak. Oh. Anak saya disuruh kerja keras loh. Anak saya kerja keras loh. Kan saya bilang kalau saya udah punya wonderful company boleh tidur. Tapi anak saya nggak punya wonderful company, saya suruh dia kerja keras. Dan anak saya rajin-rajin kerja keras ya.
Dia sudah, ya. Anak saya bekerja keras dan saya ajarkan bagaimana berinvestasi seperti saya ajarkan kepada adik-adik. Jadi anak saya harus dia bekerja dahulu, kerja keras. Anak saya rajin, ya. Saya juga heran, ya. Banyak orang tua yang rajin, anaknya malas, ya. Tapi saya orang yang tiap hari santai-santai, anak saya kerja keras. Dia udah 10 tahun lebih dia bekerja, ya. Kira-kira gitu. Ada lagi pertanyaan yang lain? Oh, ya. Ayo. Baik, kepada satu lagi, kepada Austin boleh. Baik Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya. Bapak kan katanya mengenal investasi pada umur 30 tahun. Iya. Berarti lumayan terlambat. Gimana sih cara Bapak memulai untuk belajar investasi saat itu dari pengetahuan yang mungkin dari nol gitu Pak? Oke, terima kasih. Ya, saya terlambat mengenal saham ketika usia 30 tahun. Adik-adik SMP udah tahu tentang saham nih hari ini saya cerita. Ya. Saya pertama kali beli saham itu ikut-ikutan. Di bank itu saya bekerja di bank, teman-teman saya pada beli saham, saya beli saham. Ya. Tapi nggak langsung berhasil, gagal terus. Ya. Pertama kali 33 tahun yang lalu ketika usia saya 30 tahun, saya beli saham Gajah Surya Multifinance. Ya. Strategi investasi saya adalah sederhana sekali, beli IPO ketika listing jual. Begitu saya beli IPO listing, harga sahamnya turun ya saya jual, saya rugi. Beli lagi saham Astragrafia, beli IPO listing jual, ternyata begitu listing turun juga rugi lagi. Terus ada tight money policy dari JB Sumarlin, ya adik-adik nggak tahu lah, belum lahir. Pak Paul yang tahu. Ya. Tight money, uang ketat dari JB Sumarlin. Kalau uang ketat ya ambruk lah harga saham, saya juga rugi terus ya. Baru tahun 93 tight money dilepas, harga saham naik dan saya memperoleh keuntungan. Jadi pertama kali saya mengenal saham, beli saham itu ikut-ikutan teman ketika saya bekerja di bank. Tapi terus saya belajar, tapi seperti yang tadi saya bilang, saya tiap hari reading, thinking, membaca dan berpikir tiap hari ya. Itu artinya belajar gitu ya. Ayo siapa lagi? Oke, ya. Pak, saya mau bertanya, bisa Bapak berikan tips untuk kami pelajar ini supaya kami bisa punya saham? Punya saham. Ya. Sekarang kan masih sekolah, ya mesti beli saham itu mesti punya uang. Ya. Satu caranya, yang paling mudah minta sama papa atau mamanya minta uang. Kalau enggak ya usaha, mungkin kerja nggak bisa ya bisa, nggak tahu boleh nggak ya di sekolah jualan online gitu, boleh nggak Bu? Oh boleh ya. Takut nggak boleh nanti salah lagi. Nanti tapi kalau kita jualan online atau berusaha dapat uang, asal jangan mengurangi belajar kita di sekolah ya, nggak boleh berkurang. Sisa waktunya boleh berusaha supaya dapat uang. Kalau udah dapat uang, hidup hemat dan sederhana, dapat uang bisa dibelikan saham. Tapi kalau sekarang masih sekolah, makanya tadi saya bilang, saya bicara nih kepada masih kecil-kecil gini, tapi Warren Buffett ketika kecil dia udah jualan loh. Coba baca buku Warren Buffett, ketika dia umur belasan dia ada jual, jadi dia bekerja jadi loper koran, ya jadi loper koran, dia antar koran, dia dapat uang, dia belikan saham. Jadi sekarang mungkin loper koran nggak bisa, yang paling mudah ya jualan online mungkin, atau yang lain. Yuk misalnya SMA bisa ngajarin anak SD jadi guru les, dapat uang, uangnya bisa dibelikan saham, kira-kira gitu ya. Atau ada 1001 cara untuk mendapatkan uang, karena beli saham itu perlu uang. Ayo siapa lagi?
Oke, yuk. Pak, perkenalkan nama saya Robert Nathaniel dari kelas 9. Nggak jelas suaranya. Perkenalkan nama saya Robert Nathaniel dari kelas 9. Iya, oke. Saya mau bertanya gitu, gimana sih cara beli saham itu dan cara melihat pasar agar kita tidak rugi gitu? Tadi saya sudah jelaskan ya, beli perusahaan yang dikelola orang yang jujur dan berintegritas, bukan orang yang suka mengambil uang perusahaan. 2, belilah perusahaan yang bidang usahanya bagus, yang untungnya besar. Beli perusahaan yang valuasinya murah, kira-kira gitu ya. Oke, siapa lagi? Ayo. Ya, oke, ya. Perkenalkan, nama saya Benjamin dari kelas 8. Saya mau bertanya Pak, Bapak udah beli saham apa aja dan terakhir kali beli saham itu saham apa Pak? Beli saham apa aja ya terakhir ya. Saya tadi sebetulnya sudah jelaskan. Saya punya saham di MNC, pemegang saham terbesar nomor 2, perusahaan media terbesar di Asia Tenggara. Saya pemegang saham nomor 2 di situ, masih terdaftar ya. Punya coal mining contractor Petrosi yang 15% yang sebentar lagi akan saya jual ya. Saya jual ikut tender offer ya, dapat uang saya cukup banyak ya. Punya saham di pabrik ban Gajah Tunggal ya, pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Saya terdaftar pemegang saham nomor 3 di sana. Ada Klipan Finance dan lain-lain ya. Saya juga punya saham di ABM Investama, perusahaan tambang batu bara ya, terbesar nomor 3 di sana, yang tahun ini kira-kira labanya 6,5 triliun ya. Itu saham-saham yang saya miliki. Ayo, ada lagi? Siapa lagi? Oke, ya. Baik Pak, Iya. perkenalkan nama saya Ariel dari kelas 12. Nah, saya pengen tanya, gimana sih tipsnya tuh kalau kita bisa menentukan safety dari margin of safety dari sebuah perusahaan, Pak? Oh, margin of safety ya. Itu keamanan, batas keamanan buat kita ya. Terima kasih Pak. Ya, batas keamanan itu margin of safety, batas keamanan. Kalau kita membeli Mercy seharga bajai, itu batas margin of safety-nya besar. Jadi resikonya rendah sekali. Ya, ada batas keamanan margin of safety. Saya selama ini yang saya lakukan adalah beli Mercy harga bajai ya. Jadi saya punya batas keamanan besar. Jadi susah rugi ya, beresiko rendah ya. Kalau orang yang margin of safety-nya kecil, resikonya jadi membesar. Kira-kira gitu. Ayo, ada lagi yang lain? Ayo, siapa lagi? Baik Pak, saya ingin bertanya. Iya, oke. Tadi Bapak ada sedikit menyinggung tentang perusahaan publik. Sebenarnya perusahaan publik itu gimana sih Pak? Apa? Perusahaan publik. Perusahaan publik itu adalah perusahaan yang sudah go public. Perusahaan publik adalah, publik artinya mungkin masyarakat ya, perusahaan yang sudah jual sahamnya di bursa saham. Jadi setiap orang bisa membelinya, setiap orang bisa melalui perusahaan sekuritas dibelikan di Bursa Efek Indonesia. Jadi itu perusahaan publik, terbuka, transparan. Dia udah go public ya, transparan dan bisa kita miliki ya. Semua orang, masyarakat Indonesia, seluruh dunia bisa memilikinya, beli ya. Ada lagi yang lain? Oke. Oke, perkenalkan nama saya Cindy dari kelas 12. Jadi saya mau nanya, waktu SMA Bapak tuh milih jurusan apa? Apa? Jurusan. Hah? Jurusan. Waktu misalnya SMA jurusan apa? Iya. Oke, iya. Dan juga apakah Bapak salah satu siswa yang berprestasi? Oke. Oke, makasih Pak. Iya. Jurusan apa? Saya jurusannya IPA. Tapi kalau kita mau jadi seorang investor saham,
lebih baik jurusannya IPS. Karena seorang investor saham harus baca laporan keuangan. Iya. Kan yang belajar accounting itu kan anak IPS ya, anak IPA enggak. Ya. Tapi nggak nutup kemungkinan juga ya. Karena kita wajib membaca laporan keuangan dan itu yang dipelajari laporan keuangan itu kan anak IPS IPA enggak. Kecuali kalau kita mau jadi dokter, mau masuk fakultas teknik, itu perlu masuk di IPA. Kalau kita ingin jadi dokter, jadi arsitek dan lain-lain masuk IPA. Tapi kalau kita jadi seorang investor saham, lebih baik masuk IPS. Karena dia banyak membaca laporan keuangan, kalau di IPA kan nggak diajarkan laporan keuangan. Ayo siapa lagi? Oke, yuk. Pak, saya mau bertanya, apa tips dan trik untuk bisa komit Apa? tips berinvestasi. Kami bisa berinvestasi bagi kami siswa SMP dan SMA. Tips dan triks ya untuk investasi untuk anak SMA. Sebetul untuk siapapun semua tipsnya sama ya. Ya kita harus membeli tadi perusahaan yang dikelola orang yang jujur, bidang usahanya bagus, semua seperti itu. Baca laporan keuangan dan lain-lain. Ada lagi pertanyaan? Apa karena sudah jam 11 kita akhiri aja? Hah? Kita akhiri aja ya? Iya. Gue udah lelah, saya pikir saya akhiri aja tanya jawabnya. Saya serahkan kembali kepada MC ya. Oke. Makasih. Ya, jadi pada intinya kita harus berinvestasi pada sekarang kita masih muda karena kita masih banyak peluang untuk berinvestasi.